Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak-bapak, ibu-ibu, takmir Masjid Darussalam Sultan Mojokerto dan jamaah sekalian hadirin dan hadirat yang berbahagia pagi ini, kita bisa berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita syukur nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan marilah juga memperbanyak salawat. Karena salawat itu selain kita mendapatkan syafaat, adalah salah satu bacaan agar Allah mengabulkan doa-doa kita. Hadirin dan hadirat jamaah kajian madu majelis duha ya, majelis duha. Namanya baru ya. Waduh, udah lama kita oh. Alhamdulillah ini kami yang datang ke sini kan ketiga kalinya. Alhamdulillah. Wajah-wajahnya rata-rata usianya senior sedoyo ini. Maka Bapak Ibu, tema yang saya angkat adalah melihat wajah-wajah jenengan yang ceria adalah nikmat sehat. Tema pagi kita ini adalah apa Bu? Nikmat sehat. Saya buka dengan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rajulan minal muslimin qad khafat fasal mithla al-faqr faqala faqala Rasulullah sallam hal kunta tad'u bi shay'in aw tas'aluhu iyyah qala kuntu aqul Allahumma ma kuntu mu'aqibati bihi fil akhir faj'alhu li fid dunya. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu menceritakan Anas bin Malik, Rasulullah kan orang yang sangat supel gitu, sangat memperhatikan jamaahnya. Salat kok ada yang enggak kelihatan ini, dua sehari ini enggak kelihatan, dicari sama Rasulullah kan gitu gitu. Nah, ada seorang sahabat juga begitu, sakit. Maka Rasulullah SAW mengunjunginya. Itulah kebiasaan Rasulullah. Ada jamaahnya yang sudah rutin sakit, dikunjungi sama Rasulullah. Dikunjungi sahabat tersebut. Sahabat ini kondisinya buruk, Pak, Masya Allah. Sudah kayak anak burung. Maksudnya itu tinggal tulang, kurus maksudnya gitu. Karena sakit kurus, kondisinya kurus sekali. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya tatkala Rasul mengunjungi, wahai sahabatku, apa sih yang kamu minta saat sakit ini? Kira-kira saat menjenengan sakit ini yang kamu menjenengan minta itu apa? Maka kemudian sahabat ini mengatakan, Allahumma ma kuntu ma'aqibati bi fil akhirah faj'alhu
di dunia saat sehat ini juga. Jikalau engkau nanti mau menyiksaku di akhirat, mending ya Allah segerakan saja siksaannya di dunia, jangan di akhirat. Sahabat ini berdoa seperti itu. Sahabat ini berdoa seperti itu karena takut kepada Allah. Timbang di akhirat itu tambah berat, mending hidup di dunia. Ya namanya orang sakit kadang-kadang doanya macam-macam. Sudah parut, apalagi kalau sudah parah penyakitnya. Yang kadang-kadang sembuh sangat agak panjang atau susah gitu kan ya. Pasti mintanya gitu. Di antaranya ampunan, di antaranya pasti kepikirannya dosa-dosanya. Sahabat ini sama. Tapi sahabat ini meminta Allah, ya Allah, kalau memang kau nanti adab aku di akhirat karena dosa-dosaku, mending sekarang saja di dunia dibandingkan di akhirat. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan arahan doa yang seperti itu. Kira-kira benar nomor salah nih. Tapi kalau dari pemikiran beliau sahabat ini, ya bener-bener aja. Oh namanya takut dosanya banyak ya. Timbang kok di akhirat gak kuat malah, mending di dunia gak apa-apa wes. Lorong ini aja atau disiksa sekalian luwe temen gak apa-apa. Timbang kok di akhirat di neraka. Ta'udzubillahi min dzalik kan gitu. Pemikiran sahabat seperti itu. Karena merasa dosanya banyak. Tapi kemudian Rasulullah memberikan arahan. Kata Rasulullah, agak kaget sih Rasulullah dengan doa sahabat ini. Kok antik tuh kan? Kok aneh gitu kan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menimpali dan memberi arahan kepada sahabat tersebut dan mengucapkan, Subhanallah, la tutiqun, la tastati'un. Sampai Nabi mengatakan, Subhanallah, Maha suci Allah, wahai sahabatku. Ucapan tadi itu berat itu. Doa ini berat itu. La tutiqu, wis gak bakal mampu. Gak bakal mampu. Wala tastati'u, gak bakal mampu. Sama, la tastati'u, kamu gak bakal bisa menerima beban itu. Kamu juga gak bakal bisa mampu. Maksudnya Rasulullah, seandainya Allah kabulkan doamu, kau minta segerakan aja adabnya di dunia, tidak bakal mampu. Tidak bakal mampu. Siksaan Allah itu, Allah punya sifat adabun syadid. Allah punya sifatnya neraka itu syadid. Adabnya akan pedih. Siksaan Allah itu pedih. Tidak bakal mampu. Makanya Nabi mengatakan, jangan doa seperti itu maksudnya. Itu tidak baik. Kalau Allah kabulkan, gak bakal mampu. Kalau Allah siksakan, benar-benar Allah adab sekarang, gak bakal mampu. Tapi kata Nabi, afala qulta, sebaiknya engkau itu, bukan kalau sebaiknya engkau mengatakan, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi doalah, Allahumma rabbana, ya Allah Rabb kami, atina, berikan kepada kami fid dunya hasanah, di dunia ini kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga kebaikan. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari adab api neraka. Bapak Ibu, doa yang diarahkan oleh Rasulullah adalah doa yang terbaik tatkala kita sakit, itu adalah membaca Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hafal betul ya? Hafal. Hafal ya Bu? Hafal. Doa sapu jagal. Apa maknanya? Kenapa Rasulullah itu memberi arahan seperti itu? Maknanya, ya Allah berikanlah kami di dunia ini hasanah, kebaikan. Apa sih kebaikan di dunia ini?
kebaikan, makna, maksud atau makna atau arti kebaikan di dunia adalah as-sihah, kesehatan. Jadi tetap walaupun kau kondisinya begitu, mintalah kesehatan. Walaupun penyakitnya parah, mintalah kesehatan. Doanya itu, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di akhirat juga mendapatkan kebaikan. Imam As-Suddi mengatakan tadi itu, fid dunya hasanah itu adalah as-sihhah. Wa fil akhirati, dan di akhirat kebaikan adalah apa kebaikan di akhirat? Al-afwa. Nopo al-afwa? Maaf. Jadi sapu jagat doa, sapu jagat kita itu, yang kita minta itu cuma dua. Minta sehat, minta di akhirat selamat. Selamatnya adalah Allah memaafkan kesalahan kita. Karena sudah pasti kita nanti ke hadapan Allah membawa kesalahan. Sehingga doa ini doa yang luar biasa. Dan ini adalah sekali lagi, jadi kita punya ilmu, kalau kita sakit yang terbaik doanya tetap Rabbana. Kedua, nikmat sehat itu tidak bisa. Kalau Allah pun kasih adab di akhir di dunia, berkata nikmat sehat yang kita nikmat yang paling besar. Apalagi kalau sudah tua, katanya begitu. Pasti dengan lebih. Qadarullah ibu bapak, walaupun saya masih usia 34, 35. Qadarullah. Karena saya pernah, ya adalah sebelum 4 tahun lalu atau pas masih di Madinah, kesalahan, suka minum Pepsi, suka minum begitu. Saat itu sudah insulin saya, sehari 4 kali suntik. Ternyata benar, nikmat sehat itu penting. Wabil khusus kalau sudah usia lebih dari itu. Makan apa udah nggak punya uang banyak, makan apa tuh? Paling-paling sakmono makan nih. Pengen jalan-jalan, alah 3 jam masih kesal. Lagi sehingga Bapak Ibu benar-benar saat ini kalau kita merasa sehat, banyak bersyukur. Jamaah rahimani rahimakumullah. Arahan doa Rasulullah SAW ini tentu doa Rabbana Atina adalah termasuk doa yang paling banyak Nabi baca, adalah Rabbana Atina. Bahkan tatkala kita intinya saat tawaf niku apa yang kita minta? Ya Rabbana niku putar 7 kali niku, muter. 3/4-nya kan memuji Allah. Hanya dari rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad barulah Rabbana Atina. Intinya di situ. Kalau orang dan Allah kabulkan, selamat dunia akhirat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, suatu ketika Bapak Ibu, ada Abu Hurairah, sahabat Nabi SAW. Beliaunya ini saat itu datang kepada Nabi SAW. Laki-laki ini datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan hadis, ya Rasulullah, alimni syai'an as'aluhu Allah Ta'ala. Wahai Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku sebuah doa. Faqala Rasulullah, atau tolong ya Rasulullah, ajarkan sesuatu kepadaku, suatu permintaan kepada Allah yang nanti aku akan minta. Jadi sahabat ini datang kepada Nabi, minta arahan. Aku tuh ingin minta apa sih yang paling penting dalam hidupku? Minta arahannya. Maka Nabi SAW bersabda, jika kau ingin minta yang penting, sallallahu al-afiyah, mintalah sehat. Tegas, mintalah sehat.
doanya Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Kalau kita mau minta, mintalah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah maafmu, wal afiyata, dan sehat, wal afiyat, sehat di dunia dan di akhirat. Sahabat ini kemudian berapa hari kemudian datang lagi kepada Nabi. Ya Rasulullah, ajarkan lagi, aku minta apa lagi? Datang lagi, besoknya datang. Doa apa yang kau ajarkan kepadaku ya Rasul? Aku minta doa lagi, minta. Nabi tetap mengatakan, bacalah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Nabi sampai lagi, mintalah doa, minta sehat, minta maaf sama Allah, sama minta sehat di dunia dan 3 kali sahabatnya datang dan Nabi mengucapkan doa yang sama, memerintahkan mintalah sehat. Subhanallah. Sehingga doa ini, doanya apakah dengan hadis tadi Rabbana atina fid dunya beda? Lafadznya beda tapi maksudnya sama. Tadi kan Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia itu hasanah. Apa makna hasanah? Sehat. Di dunia sehat. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga dapat kebaikan. Apa kebaikan di akhirat? Maafnya Allah. Sama berarti. Jadi doa harus kita baca setiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Kalau udah hafal yang Allahumma inni as'aluka, Rabbana hawa. Wabil khusus kita ini bisa dikatakan ketemu Allah di usia-usia kita yang semakin artinya kita masih lahir kuat, datang masa muda, masa tua, masa yang sudah kata Allah dha'fa wa syaibah, sudah masa yang lemah, maka sangat rentan namanya penyakit, sangat rentan namanya sakit di masa tua. Tujuan Allah memang kadang-kadang memberikan kita sakit di masa tua agar Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Karena dosa yang paling cepat untuk menghapuskan dosa yang paling cepat itu loh, sakit. Sakit itu kalau nggak sakit paling cepat untuk menghapuskan dosa. Kalau sabar, kita Bapak Ibu berdoa sama Allah, ampuni aku, Allahumma ighfirli. Ini kita katakan insya Allah ampuni, tapi secara umumnya ya bisa saja Allah ampuni, bisa saja tidak. Benar ya? Bisa saja tidak. Mungkin doanya tadi itu Allah belum ampuni dosa saya, walaupun dia bisa ampuni, nanti Allah ampuni, nggak bisa langsung. Tapi kalau orang sakit, asal dia sabar, dapat kepastian Allah ampuni dosa. Kalau dia sabar, faman radiya falahu ridha, kata Nabi SAW. Faman sakhita falahu sukht. Siapa yang ridho sama Allah dengan penyakitnya, Allah pun ridho. Dan siapa juga yang dia murka, benci, gak senang, Allah juga gak senang. Dikasih penyakit dia gak senang, ngeluhnya berlebihan. Ngeluhnya sampai kadang-kadang berbuat zalim kepada yang melawan, kepada sesat tangga, sehingga ya Allah juga nggak suka begitu. Jamaah rahmani wa rahmatullah. Jadi doa yang harus kita minta adalah sehat. Bapak Ibu, kenapa hadis ini Nabi SAW? Saya ingin sampaikan dulu.
Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Ibu-ibu yang di belakang, Bu, sing pertama nanti di akhirat ditanyain apa tuh? Apa? Salat. Setuju gak, Pak? Salat niku awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu as-salat. Idza salahat salahat sa'ir amali wa idza fasadat fasadat sa'ir amali. Yang pertama nanti ditanya oleh Allah, dipanggil, "Fulan, ta'al." Ke sini. Langsung dibuka catatan. Yang kalau masalah ibadah, dicek sholatnya. Sholatnya bagus, bagus semua amalannya. Sholatnya jelek, jelek juga amalannya. Itu jadi patokan. Dicek coba. Itu adalah ibadah. Ibadah yang pertama kali dicek adalah sholat. Adapun nikmat segala nikmat Allah berikan kepada kita. Dari nikmat harta, nikmat memiliki rumah, nikmat memiliki pasangan, nikmat memiliki anak, nikmat memiliki cucu dan sebagainya. Segala nikmat yang Allah berikan, dari mulai dia dalam kandungan sampai dia menuju Allah wafatkan, segala nikmat. Yang pertama ditanya adalah tentang sehat. Makanya ini penting. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kharaj at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban min hadis Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna awwal ma yus'alu 'anhu al-'abdu yawm al-qiyamati min an-na'im fayaqulu lahu alam tasihhu jasadak wa nahwi laka min al-ma'il barid. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari hadis Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awal itu sing pertama mayus alu yang ditanya anhu abdu yaumal qiyamah pada hamba pada hari kiamat anin naim tentang segala kenikmatan yang Allah berikan. Allah akan bertanya kepada dia, alam tasihhu jasadak, bukankah selama ini aku berikan kepada engkau sehat? Ditanya yang pertama, gimana nikmat sehatmu? Banyak sakit, kamu banyak sehat? Oh, banyak sehat. Lantas, apakah tatkala dengan sehat engkau banyak mensyukuri? Dengan banyak beribadah? Dengan banyak berzikir? Itu maksud dari pertanyaan dari sehat. Sehingga pertama kali kasih pertanyaan adalah sehat. Oleh karena itu, nikmat ini nikmat yang sangat besar. Kalau kita tahu ibadah yang paling besar adalah ibadah yang paling bisa mengantarkan kita ke surga di antara adalah ibadah sholat. Kita tahu betapa urgensi, betapa pentingnya sholat itu, sehingga jadi patokan ini orang bagus gak nanti di dunia selamat pada di akhirat. Sholatnya dicek. Tapi kenapa kok sehat dari nikmat, segala nikmat, kok masalah sehat? Tidak masalah anak aja loh, tidak masalah pasangan aja loh. Oh enggak. Itu nomor sekian. Nikmat itu nomor sekian, punya anak, punya rumah itu nomor sekian. Tapi juga ditanya nanti. Nikmat pertama sehat. Kenapa ditanya pertama? Karena nikmat ini yang paling banyak kalau nggak disyukuri merondoli pahala-pahala jenengan. Nikmat sehat ini kalau nggak disyukuri, nikmat yang paling banyak merondoli amalan kebaikan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bakhamat at-Tabrani min riwayati Ibnu Utsbah." Diriwayatkan Ibnu Tabrani dari riwayat Ibnu Utsbah. Dikatakan hadis ini dhaif, tapi maknanya benar. Jadi hadis dhaif bila untuk motivasi, kalau hadis palsu tidak boleh jadi
amal. Kalau hadis dhaif lemah, yang ada penguatnya di sisi lain tapi hadis palsu tapi kemudian maknanya benar, maka silakan disampaikan. Bila maknanya benar. Nah, Nabi SAW hadis an Atha an Ibnu Umar an Nabi sallallahu kata Nabi sallallahu man qala la ilaha illallah kana lahu bi'ahdin indallah wa man qala subhanallah bihamdihi kataba lahu bi mi'ati alfi hasanah wa arba'atu wa ishruna alf hasanah. Siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah, Allah akan mempunyai janji untuk dia untuk dimasukkan ke surga. Zikirnya la ilaha illallah. Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, maka dia akan diberikan, dicatat baginya 100.000 kebaikan. Baca subhanallah bihamdihi sekali saja 100.000 kebaikan. Wa arba'atun wa ishruna alf hasanah, dan 24.000 kebaikan. Jadi banyak. Hanya mengucapkan satu subhanallah. Baca la ilaha illallah, Allah akan punya janji pada dia dimasukkan surga. Allah janji. Kalau dia baca subhanallah zikir, Allah berikan dia pahala berlipat-lipat. Subhanallah 100.000 tambah lagi 12400, mohon maaf, alf. Jadi 24.000. 24.000. Baikkan. Banyak apa sedikit, Pak? Banyak lagi. Hanya mengucapkan subhanallah. Baca la ilaha illallah berjanji dengan Allah. Hal yang seperti ini. Faqala rajulun, "Kaifa nuhliku ba'da hadza ya Rasulullah?" Lulu. Kalau ngono tok, kata para sahabat ini, lah ngono tok muni subhanallah, ngoten mawon. La ya Allah, ternyata Allah janjikan kita ke surga. La kaifa nuhliku ba'da hadza? Ya gak mungkin. Bagaimana mungkin kita bisa celaka setelah itu? Ya gak bakal cilok, gak bakal celaka. Gak bakal, Pak. Karena betapa Allah dermawannya ngasih pahala. Atau hadis lain lah misalnya, kalimatan khafifatani 'indal lisani thaqilatani 'indal mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang mudah diucapkan tapi berat timbangannya di akhirat adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baca doa Allah. Jadi ini kalau dia baca doa, baca itu, Allah itu maha murah, maha dermawan memberikan pahala. Apalagi sahabat tadi Nabi mengatakan la ilaha illallah punya janji subhanallah 100.000, habis itu tambah lagi 24.000. Banyak. Sampai para sahabat ini mengatakan, kayak fadlulikum ba'da. Gak mungkin kalau begitu kita akan celaka, pasti masuk surga. Enggak, ternyata kata Rasul tidak. Hadis lain Nabi meneruskan sabdanya kepada sahabat tersebut. Inna rajula la ya'ti yaumul qiyamati bil 'amal law wada'a 'ala al-jabal la athqaluhu fataqumu an-ni'matu min ni'amillah fatakadu an tastafidda dhalika kullahu illa an yatatawalla bi rahmatihi. Kata Nabi, tidak begitu pikirannya. Baik, kamu Allah itu benar dermawan, bisa celaka, tetap bisa celaka kata Nabi. Nanti di akhirat ada seorang hamba itu, dia datang dengan banyaknya amalan, dia amal, banyak, dia datang dengan membawa banyak amal, banyak pahala sholatnya, pahala sedekahnya, pahala umrohnya, pahalanya. Dia pahala banyak. Dia orang yang suka berbuat kebaikan. Tapi kemudian kata Nabi SAW, "La wada'a 'ala al-jabal la seandainya pahala tersebut diletakkan di sebuah gunung tersebut itu tak mampu untuk dibeleki pahalanya, saking banyaknya akan memberatkan pahala tersebut. Sampai Nabi itu menggambarkan gunung yang besar dikasih pahala ambil, berarti pahalanya banyak.
Tapi kemudian kata Nabi, fataqumun ni'matu min ni'amillah. Habis itu Allah datangkan nikmat-nikmatnya. Ini pahalanya banyak nih, ini pahalanya banyak. Pahala sholat, pahala zakat, pahala sedekah, pahala semua, senyum, zikir, macam-macam, sholat malam pahalanya. Setelah itu Allah datangkan nikmat-nikmatnya Allah. Satu yang pertama. Apa yang pertama kita tadi? Sehat. Nikmat sehat datangkan oleh Allah. Apa kata Nabi? Fatakadu istatafidda kullu. Hampir itu pahala yang begitu banyak yang tadi macam maplek gunanya enggak kuat untuk menerima pahala tersebut, hampir hilang semuanya. Karena ternyata nikmat sehat ini tidak disyukuri. Dosa nama buatan dosa. Ternyata dosa. Dosa itu tidak harus orang itu makan maksiat. Tatkala orang tidak mensyukuri nikmat sehat itu dosa. Sehingga tatkala kemudian dilihatkan pahala yang begitu besar, kemudian Allah paparkan nikmat, cuma masalah nikmat sehat, hampir pahala ini hampir hilang. Tapi karena kata Rasulullah, illa ayatul birahmatillah. Tapi karena Allah itu saking sayangnya sama manusia, karena rahmatnya Allah lah akhirnya dimaafkan, akhirnya pahala yang tetap ada. Tapi Bapak Ibu, ini belum pahala punya anak, pahala yang lain lagi, nikmat-nikmat yang lain lagi, nikmat bisa bicara, nikmat mendengar. Masya Allah. Belum nikmat-nikmat yang lain lagi nih. Masih nikmat seperti ini. Nikmat sehat adalah nikmat yang sangat penting. Oleh karena itu tadi Nabi mengatakan setiap hari harus kita memintanya nikmat sehat dan harus mensyukuri. Bagaimana cara mensyukuri nikmat sehat? Di antaranya berzikir. Kita punya sendi nih, Pak. Ada ratusan sendi kan. Dan kita harus berzikir sebanyak kali. Bahkan Nabi itu berzikir 100 kali la ilaha illallah. Kita pun setiap habis, seandainya kita tidak pernah zikir kecuali setelah sholat isbah lah, gak apa-apa. Habis sholat itu zikir itu penting. Sampai saking pentingnya zikir itu, ada nggak ibadah yang namanya ibadah itu harus dilakukan dengan khusyuk? Gitu. Semua ibadah secara umum. Tapi coba masalah zikir. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzabannar. Kata Allah, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Mereka orang-orang yang suka berzikir dalam kondisi duduk maupun kondisi berdiri. Kondisi duduk orang bisa khusyuk, berdiri bisa khusyuk, sambil jalan bisa khusyuk. Susah Pak ya. Tapi Allah tetap memuji orang-orang yang berzikir kepada Allah, memuji Allah, baik dia duduk maupun dia berdiri. Sehingga Pak Quran mengatakan seseorang yang dia dalam fikih Bu, Pak, habis sholat, kalau emang keburu-buru mendesak gitu. Ini saking pentingnya zikir habis sholat. Boleh kok. Belum selesai zikirnya, kenapa lagi? Apa istilahnya? Ya keluar masjid tapi sambil zikirnya berdiri, sambil jalan. Itu boleh. Karena ada mendesak. Karena pentingnya zikir ini, karena zikir ini menunjukkan minimal adalah orang ini bersyukur. Itu minimal. Lebihnya ya sholat, pahala. Dan Allah lebih senang dipuji namun diminta secara umum. Allah diminta, nggak masalah. Bahkan Allah mengatakan, udhuli, mintalah. Tapi sebetulnya Allah itu lebih paling senang. Allah lebih senang dipuji. Allah
Allah bisa dipuji. Coba jenengan umrah itu, jenengan sholat, ibadah-ibadah, bacaannya banyak meminta atau banyak memuji? Memuji. Dari mulai awal sholat takbir, habis itu baca doa iftitah, isinya memuji. Mau kabiro, Allah kabiro, mau subhanakallah, mau apa lagi? Apa namanya? Apa? Allah ba'id baini. Semuanya intinya memuji. Al-Fatihah memuji, surat itu memuji, habis itu rukuk memuji, habis itu tidak memuji, habis itu sujud memuji, habis itu ini lagi minta ampun. Allahumma ghfir. Baca bunyi itu. Nanti habis itu muji lagi. Nanti terakhir minta at-tahiyat itu muji, kemudian salawat itu memuji, baru terakhir minta fitnah dan selamat dari fitnah dan jajal aja, baru terakhir minta. Cuma 2 kali, sisanya memuji. Umrah, tawaf itu dari mulai dia labbaik Allahumma umratan, nanti sampai perjalanan memuji, labbaik Allahumma labbaik, baca talbiyah memuji, sampai dia ketemu lihat Ka'bah dia memuji, tatkala tawaf dia memuji, minta cuma sekali, Rabbana atina. Jadi memuji itu adalah paling utama. Nah, coba kita pikir, apa sih yang bisa kita berikan kepada Allah? Nggak apa-apa. Yang bisa kita berikan kepada Allah apa? Harta. Oh, harta kepada Allah. Kita apa yang mau kita berikan kepada Allah? Tidak ada. Semua yang Allah beri, semua yang ingin kita berikan kepada Allah, itu semua dari Allah. Mau kita berikan kepada Allah, itu semua dari Allah. Maka tidak lain dan tidak bukan, yang terbaik adalah hanyalah memujinya. Wabil khusus yang penuh banyak nikmat sampai sekarang. Alhamdulillah ya Allah, tasik di Paris sehat, bisa berangkat kajian ini loh, masya Allah. Alhamdulillah. Harus puji, alhamdulillah ya Allah, hari ini bisa kajian ya Allah, alhamdulillah. Ngoten mawon nggih, mboten napa-napa. Niku memuji. Alhamdulillah pinten maneh terus. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, anak-anakku hari ini pulang semua. Cucu-cucuku sehat semua, alhamdulillah ya Allah. Ngoten Bu, Pak. Insya Allah itu masya Allah nikmat tersebut itu. Kalau orang bersyukur, apalagi kata Ibnu Qayyim dalam kitab Fawaid nasihat, di antaranya adalah orang itu poin hidup adalah banyak bersyukur. Is poin ini kata bahwa ini soal selamat. Apalagi kalau kemudian apa yang mau kita kalau bukan memuji Allah, memuji Allah saja. Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi yang kami sampaikan ini adalah sebuah kisah, sebuah cerita tentang sehat. Sehingga saya ini kebetulan Bapak Ibu, santri saya itu kayak pondok kami Darul Muslimin Muhammadiyah yang ada di Pare. Kemarin santri saya itu hari Kamis wafat. Hari ini santri saya lagi wafat. Yang kemarin itu usianya masih 20 tahun, perempuan. Namanya Alifah rahimahullah. Dia ngajar di Salibumi, ngajar Al-Quran. Saya masih ingat banget, masih kelas 1 SMP dia datang ke pondok, didaftarkan oleh orang tuanya. Kemudian saya terima. Anak ini saya tanya, mau ngapain? Terus dia mau menghafal Al-Quran. Sehingga tak kasih Bapak Ibu, tak kasih Al-Quran. Ukuran segini, ini tak kasih. Dipakailah sama dia. Sampailah dia SMP. Kelas 3 SMP. Alhamdulillah hafalannya mau selesai. 1 SMA, alhamdulillah sudah selesai. Anak ini pintar, subhanallah pintar. Dia bisa ilmu umum jago, ilmu agama jago, gila. 1 SMA, 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 1 SMA,
kaget loh. Jago. Namanya Bapak Ibu kalau jenengan punya anak pinter, satu SMA udah selesai 30 juz, kira-kira jenengan ancang-ancang kuliah apa mboten? Kudu kuliah apa mboten? Biasanya orang tuh ya kudu loh, kuliah loh pinter loh. Eman-eman gak kuliah. Sami orang tua ini ngotot mau. Anak ini nanti kamu kuliah ya? Enggak mau, Pak. Anak ini enggak mau kuliah. Ini cek salah dulu. Enggak mau kuliah. Loh, kamu tuh kuliah, saya motivasi. Kamu tuh enggak tahu ya, enggak tahu hidupmu enggak. Aku cuma pengen hafal Quran doang, tujuan hidup cuma itu doang. Pengen ini. Habis itu ngapain? Nikah ada. Anak ini anak perempuan. Cantik anaknya. Dulu masih SMP ya. Kuliah. Loh. Kuliah tapi enggak apa-apa tuh. Aku pengen cuma ini. Ya, tapi namanya orang tua tetap akan kuliah. SMA itu pindah lagi pondok, dipindahkan pondok. Mungkin dianggap sini bosan lah, sehingga dia malas. Kan udah selesai sebetulnya. Targetnya 30 juz sudah selesai gitu. Dan Qurannya itu tidak pernah diganti-ganti. Dikasih Quran lagi nggak mau, Quran sampai Quran itu potong diperbaiki, sampai nggak ada sampulnya, tapi diperbaiki terus. Itu Quran paling disintainya. Masya Allah. Saat itu yo, akhirnya keluar dari pondok lagi, ya udah coba ngajar di daftar ngajar Al-Quran. Sari Bumi itu termasuk sekolah yang bagus lah kalau di Surabaya, sekolah yang bonafit lah. Itu yang ngajar itu harus S1 rata-rata, harus S1. Dan ini SMA belum lulus. Alhamdulillah diterima, karena ambil bacanya bagus, cara ngajar juga bagus. Kita ajari di pondok, cara ngajar, bukan cuma belajar, tapi cara mengajar. Alhamdulillah, masya Allah. Kemarin itu beliau ini ngajar Quran hari Kamis. Sekolahan kan pulang sore jam 3 niku pulang nggih. Habis itu pulang. Halah enggak jauh dari sekolahannya itu. Qadarullah hujan dia kepleset. Jatuh kemudian wafat. Saya kemarin ke orang tuanya, Bapak ingat Pak, Bu, tatkala kita minta anak jenengan untuk kuliah, dia bilang enggak tahu enggak ada apa-apa. Aku cuma pengen Quran gitu kan. Ternyata dia enggak pengen kuliah, ternyata Allah pendekkan usianya. Subhanallah, ini jawaban dari Allah. Yang kedua, dia getol sama Quran, dia senang sama Quran, getol Bu. Pak, masya Allah getol banget. Allah wafatkan setelah mengajar Al-Quran. Lo kecelakaan tiba. Namanya wafat karena kecelakaan, karena sakit, karena kecekelok, karena tipu, itu hanya sebab. Tidak ada hubungan dengan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Tidak ada hubungan. Itu hanya sebab. Tapi yang utama apa yang dikerjakan sebelum wafat, itu yang utama. Kalau orang wafat, kantor, tidak ada hubungannya dengan su'ul khotimah. Itu hanya sebab. Yang utama orang itu harus wafat. Apa yang dia lakukan sebelum wafat, itu yang utama. Itulah ada hubungannya dengan husnul khotimah. Kalau ada sebab dia sakit, sebab kena kecelakaan, sebab kena jatuh, sebab ditabrak sepul misalnya, nggak ada hubungannya. Hanya sebabnya aja. Sebabnya kena tenggelam, itu hanya sebab, nggak ada hubungannya. Hubungannya adalah apa yang dilakukan sebelum wafat. Anak dah wafat. Dan subhanallah ya, ini saya ditanya. Padahal hari itu, hari kemarin Sabtu ini, beliau dilamar, harusnya dilamar. Tapi Allah pilihkan jodoh di akhirat. Dan yang luar biasa ibundanya, Pak. Ibunya niki, kayak jenengan niki kajian. Wonten kajian Kamis niku, Kamis pagi. Siang-siang niku kajian merawat jenazah. Ibu ini pagi diantar sama anaknya itu, Anda ini untuk merawat jenazah. Kemudian kok siang itu sore itu ditelepon sama suaminya. Masih pelatihan merawat jenazah nih. Ayo.
Ya ini dikabari ke rumah sakit. Ternyata sore itu merawat jenazah tenanan. Paginya itu boneka, sorenya anaknya. Subhanallah, ini luar biasa. Yang kedua, Ananda Rozan, Ustaz Hermanto, nanti dimakamkan di Syafi'i. Rozan itu mondok di kita di Danung Muhammadiyah. Ananda ini sawaban, ahli sholat. Usia kelas 1 SMP mondok di kita. Qadarullah naik kelas 2 SMP batuk terus. Tapi Ananda ini masya Allah walaupun batuk. Sekarang selama itu sholatnya selalu sholat malam, nggak pernah telat. Jam 3 bangun. Sholatnya selalu di depan. Tatkala mulai batuk di depan tapi bagian pintu sebelah. Kebetulan Masjid Al-Amin di dekatnya terminal itu ada pintu, depannya ada pintu ke kamar mandi. Sholatnya di pojok sana, tapi di depan. Habis sholat kadang-kadang selalu keluar batuk, batuk. Sampai ada batuk darah. 1,5 tahun itu lebih batuk darah. Akhirnya kita periksakan, ternyata nggak tahu penyakit apa, penyakit dalam sampai intinya sakit. Akhirnya kita pulangkan, dirawat di rumah. Subhanallah. Saya bolak-balik 3 kali kalau saya kita mengunjungi Ananda ini nggak pernah ngeluh pada sakitnya sampai kemarin tadi badannya habis. Sampai kena tumor, sampai tidak bisa lihat matanya terakhir nggak bisa lihat. Tapi itu subhanallah Pak Ibu. 2-3 hari sebelum wafat ini kemarin, ternyata tadi Ustaz Hermanto nelfon saya. Subhanallah, tadi kita telepon-teleponan sempat minta mampir ke pondoknya. Yang ada dari muslimin masjid dari muslimin mau dia ada di Pare itu. Sholat asar di sana, habis itu dimampirkan ke pondok di kita. Ambil pondokmu sekarang udah lebih besar, tapi udah nggak bisa lihat. 2-3 hari lalu sebelum wafat. Subhanallah. Yang saya lihat ini anak ini sabar dan yang selalu ditanya setiap sakit, udah masuk sholat, waktu sholat belum? Sudah masuk waktu sholat belum? Selalu itu ditanya. Anak ini sejak kecil saya lihat sejak di pondok ahli sholat dan ahli sedekah. Walaupun sakit dapat bantuan kadang-kadang dikasihkan yang lain kadang-kadang. Tolong belikan beras, kasih uang, belikan beras buat fakir miskin yang lain. Ini anak kelas 1 SMP mungkin. Masa saya usia 1 SMA itu kan kelas usia 16 tahun wafat kemarin. Dan sebelum wafat minta sholat duhur padahal kondisinya udah mursal parah gitu. Sudah nggak bisa lihat, ada tumor, ada kelenjaran, macam-macam. Minta sholat duhur, habis duhur kejang, habis itu wafat. Insya Allah husnul khotimah. Alhamdulillah. Ya pas beneran juga. Diundang ke sini saya pas juga, masya Allah saya bisa nyolatin. Subhanallah Bapak Ibu. Di 2 Kamis dan Jumat kemarin adalah bagi kami pondok kami kehilangan santriwati dan santri kami yang luar biasa. Ini nasihat buat saya, buat semuanya. Kematian itu tidak lihat usia. Betapa pentingnya masalah sehat. Tatkala sehat itu luar biasa. Karena tatkala sakit belum tentu orang bisa sabar. Belum tentu orang bisa istiqomah. Ini bisa kita sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Jazakumullahu khairan. Bila ada pertanyaan silakan. Bila tidak. Monggo Bapak Ibu silakan bertanya. Masih Ustaz, barangkali ada yang perlu ditanyakan kepada semuanya. Saya ditanyakan Ibu. Sehat nggih? Alhamdulillah. Cukup jelas untuk jadi akhiri. Ada pertanyaannya? Ibu, kita masih muda. Mata ini gampil loh, mata sehat soalnya. Mengingatkan mawon ini. Saya terasa terima kasih atas materi yang disampaikan. Cukup ya, materinya simpel tapi cerita di akhir cukup menyentuh. Dan mudah-mudahan isi dari ceramah ini dan cerita di akhir ceramah ini bisa
memotivasi kita, menginspirasi kita untuk berbuat lebih baik, untuk bersyukur atas nikmat Allah, terutama nikmat sehat yang sampai hari ini kita bisa hadir di sini adalah karena nikmat sehat tersebut. Demikian kita akhiri kajian pagi hari ini dengan kata alhamdulillah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.